Retorika, loh itu kan doanya doa normatif. Nah itulah, akhirnya dijawab kan, karena si Gilbert diprotes sama netizen, terus si Gilbert jawabnya, itu kan doa normatif. Lah, kamu tahu nggak doa normatif? Doa basa-basi. Nah itulah, makanya jemaatnya jadi bingung, Anies ini salah apa enggak. Kalau kamu dikasih uang, kamu kan cukup bilang terima kasih kepada Gubernur Anies yang telah memberikan hak kami. Itu haknya gereja kan. Terima kasih karena sudah memberikan hak kami. Itu kan uang dari pajak yang diberikan untuk operasional gereja, operasional tempat ibadah. Terima kasih kepada gubernur yang memberikan haknya kami. Nggak usah dipuji-puji. Bilang, Pak, oh ini gubernur ini adalah terdekat di Jakarta. Nggak perlu. Nah itu ya, Anda hidup di dalam retorika, dikelilingi oleh pendeta-pendeta, kursi-kursi Joni Peol. Dia bilang apa? Wah ini menepis semua rumor-rumor yang tidak baik tentang Anies. Rumornya mana? Bukan rumor, memang Anies itu tidak baik. Tapi pendeta mau terjebak di dalam retorika. Pendeta-pendeta Anda itu seperti itu, Sofar, Bildad, Elifas, yang dia tidak mau mengatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Itulah bedanya Kristen dengan Islam. Islam itu anaknya Muhammad pokoknya top ya. Muhammad top, anaknya Muhammad top, orang tuanya Muhammad top. Kalau di Alkitab enggak. Kata Nabi pun kalau brengsek ya brengsek, dikasih tahu brengsek. Ya, 37 saya bacakan ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, dan aku akan berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudaraku, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Bagi orang-orang yang hidup di dalam kasihnya, ya tanpa retorika. Karena orang-orang yang berretorika, ya kan, sia-sia dalam ibadahnya. Ya, ya luar biasa ya. Saya kemarin ketemu sama tamu kami, orang Belanda yang dulu ngelesin kami bahasa Belanda. Di tahun pertama kami datang di sini ya, 3 tahun yang lalu. Terus orang ini ngomong, kita cerita ya tentang apa yang kita lakukan di Indonesia, bagaimana proyek diakonia kita, ya kita kasih makan 1.000 sampai 2.000 orang tiap hari, kita kasih kursi roda, ya 10 kursi roda, dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ya, Anda dan saya, ini melalui komunitas ini. Ya orang ini dia bilang, wah aku senang sekali, kamu begitu progresif dengan cepat sekali dalam 3 tahun. Pokoknya kamu jangan bicara tentang Kristen dan tentang Yesus. Dia bilang begitu ya. Loh kenapa? Ya pokoknya jangan, saya nggak suka, ilfil saya. Loh, Alkitab, dia bilang Alkitab itu banyak yang nggak nyambung. Nah saya bilang, oh terus saya dengarkan dia cerita panjang lebar, berapi-api dia ya. Terus saya bilang, mungkin karena kamu membacanya dari perspektif yang berbeda dengan yang saya baca. Ya, dan dia setelah saya jelaskan apa yang perspektif saya, ya misalnya tentang, terutama itu ya tentang bagaimana memperlakukan wanita di dalam Alkitab. Saya bilang, loh kamu itu harus mendengarkan suamimu, tetapi Matius 7 ayat 22 berkata, apapun yang orang lain ingin berbuat kepadamu, kamu perbuat yang sama. Jadi kamu juga harus mendengarkan istrimu. Artinya dua-duanya, seorang istri harus menghormati suaminya. Kalau suami pengen dihormati istrinya, maka sang suami harus menghormati istrinya. Ya, masih serumit itu lah. Kan asalnya kan simpel, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu.
Bagaimana kamu bisa mengasihi sesamamu kalau kamu tidak bisa mengasihimu diri sendiri? Lalu kamu mau bertanya yang lain, nah baru kita cari. Jadi perspektifnya itu berbeda sekali, ya. Dan memang begitu ya cara orang-orang Eropa membaca Alkitab itu, mereka sepotong-sepotong. Mereka tidak secara terintegrasi bahwa ayat yang satu menjawab ayat yang lain, menerangkan yang lain. Mereka berpikir bahwa ini sudah dibaca ya sudah, itu saja kita baca. Mereka tidak berpikir bahwa Alkitab itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya. Ya, makanya ikut kelas evangelis ya, itu kita ajari. Nanti kita ajarin di situ ya, teman-teman yang bertanya, saya jelaskan, nggak boleh bertentangan. Alkitab sangat simpel sekali. Seluruh isi Alkitab itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Lalu kita yang bikin ribet, begitu bikin ribet, maka Alkitab menjadi ribet. Dibuka semuanya. Dan Anda akhirnya merasa ribet banget sih. Enggak, kita yang bikin ribet. Simpel sekali. Itulah sebabnya Alkitab itu bukan untuk dihafal. Karena inti isi dari Alkitab itu cuma dua kan. Kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu. Bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Tuhan Yesus berkata, mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan adalah dengan mengasihi orang-orang yang paling hina ini. Siapa? Musuh-musuhmu. Ya. Nah, simpel sekali. Alkitab sangat simpel sekali. Ya, pesan itu sangat simpel. Ya, bahkan orang-orang bodoh pun yang tidak berpendidikan bisa mengerti. Kalau Anda mau bikin ruwet, maka jadilah ruwet. Kalau Anda mau bikin menjadi sesuatu yang luar biasa, jadilah luar biasa. Kalau Anda mau bikin simpel banget, jadilah simpel banget. Alkitab adalah cermin, ya, cermin. Nah, saudara, hari ini kita belajar retorika so far. Kemarin kita belajar retorika Bildad, normatif, seharusnya begini, seharusnya begitu, ya, itu normatif, udah tahu, seharusnya begini, udah begitu, udah tahu, nggak usah ngajarin, capek dengernya, ya kan? Anda kalau lagi jatuh, kalau lagi terpuruk, diajari sama orang tuamu, saudaramu, teman-temanmu, kamu sih capek ya, capek. Kalau saya mah nggak deket-deket, nggak mau, bukan nggak mau diajarin, saya sudah tahu yang kamu mau ngomong apa. Saya cuma butuh aksi saja, nggak cuma butuh omong doang, ya kan? Kalau kamu nggak bisa aksi, jangan janji, ya. Oke, kamu ada di mana? Ini, oke nih, ini ada pekerjaan buat kamu, langsung kerja. Enak kan? Nggak usah banyakkan menasihati. Orang lagi jatuh itu nggak usah dibanyak dinasihati, didengarkan. Karena di dalam ketika dia curhat itu, dia menemukan jawabannya sendiri. Ya, kemarin kita sudah belajar ya, retorika Bildad. Hari ini kita belajar retorika Sofar. Sofar ini rendah hati yang sombong. Ya, rendah hati yang sombong. Kelihatannya merendah, tapi dia sudah menyombongkan dirinya sendiri. Persis seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Merendahkan diri. Kamu tuh harus merendahkan dirimu. Ya kita tuh rendah hati nih. Ya jangan begini, jangan begitu. Tetapi dia sebenarnya sedang menyombongkan bahwa aku ini lebih baik dari kamu. Makanya aku nggak jatuh, kamu jatuh. Makanya kamu terpuruk. Ya kan? Kamu tuh harus rendah hati. Berarti kita sudah rendah hati, kamu tidak. Tetapi banyak orang yang mengaku-ngaku dan tidak mengaku rendah hati, tapi sebenarnya dia sedang menyombongkan dirinya sendiri. Dia sedang menyombongkan dirinya sendiri. Ya, ngaku-ngaku nggak tinggi hati, tapi dia sebenarnya sedang menyombongkan dirinya sendiri. Dia memamerkan betapa kuatnya dia. Dia memamerkan betapa sempurnanya dia. Saya ingat pendeta-pendeta yang ngatain saya anak iblis, dan ngatain saya pengacau, dan segala macam ya. Mereka nggak menyadari kalau mereka sendiri menjadi pengacau di dalam gereja dengan tidak mengajarkan kebenaran. Mereka berbisnis dan menyesatkan umatnya, ya kan? Kemarin pernah saya tanya ya hari Minggu ya, coba siapa yang pernah dengar di gereja dikotbahi Matius 25 ayat 46? Anda itu dengar khotbah Matius 25 ayat 46, barang siapa tidak berdiakonia masuk neraka, baru dari saya. Mungkin Anda sudah 50 tahun jadi Kristen, ya, 50 tahun pergi ke gereja, baru kali ini dengar kalau tidak berdiakonia masuk neraka.
mau sesaleh apapun, serajin apapun, sefasih apapun, bahasa rohmu enggak urusan. Kok kamu tidak berdiakonia, masuk neraka kamu. Ya kayak Joel Austin menghakimi Pak, enggak. Bukan menghakimi. Alkitab sudah ngatain jelas dan saya kasih contoh yang jelas. Ya, saya kasih contoh yang jelas. Joel Austin yang menolak para pengungsi itu ya, dari banjir, itu tolak nggak boleh masuk ke gerejanya gara-gara baru ganti karpet. Itu edan itu pendeta edan, saudara. Tetapi pendeta-pendeta seperti itu yang dikagumi oleh orang-orang. Itulah masalahnya, lah gimana Anda sedang disesatkan oleh pendeta-pendeta ini. Itulah retorika so far, ya. Kalau Ayub dia ngomong apa adanya. Kalau saat kita, ya Tuhan lebih senang ngomong ya, Tuhan apa salahku Tuhan. Tuhan lebih senang ngomong begitu kalau Anda memang merasa tidak salah. Sebab Tuhan akan tunjukkan kesalahanmu. Daripada saudara berkata, oh kita manusia pasti berbuat salah. Ya, tapi Anda sebenarnya dalam hatimu, Anda tidak ingin tahu kesalahanmu di mana. Ayo jujur. Kita harus jujur. Banyak orang mengatakan retorika bahwa ya kita semua pasti orang bersalah. Tetapi Anda sendiri sebenarnya tidak ingin mengetahui kesalahanmu ketika jatuh. Atau ketika Anda sedang tidak jatuh. Banyak kesalahan Anda tutup mata, takut Anda untuk menyadari bahwa Anda pun salah. Kalau ada orang-orang yang tidak sedang jatuh, jangan-jangan dia sedang nunggu antrian mau jatuh. Tetapi dia tidak mau mengakui dosa-dosanya dia. Dia mengatakan dosanya orang lain, tapi dia tidak mau mengakui dosanya sendiri. Berapa banyak hamba Tuhan yang berani mengakui dosanya di depan mimbar? Aduh, sedikit sekali. Retorika semua. Kalau bisa ditutupin. Pendeta berzina kalau bisa ditutupin. Ya kan? Dia nggak berani mengakuinya. Bahkan sinodenya pun nutup-nutupin. Nah, dan dia nggak mau. Ya, tapi dia bisa menyuruh orang lain untuk rendah hati. Mengakui dosanya, tapi dia sendiri nggak mau. Karena kebetulan dia nggak ketahuan, kebetulan dia nggak lagi jatuh. Maka paling enak dia nunjuk orang lain yang berdosa. Itu kan kita banget kan? Nah, kalau saya bertobat, ya mungkin dulu saya seperti itu. Tetapi kemudian waktu saya jatuh, saya benar-benar teriak ya, Tuhan apa salahku Tuhan. Saya nggak mau berretorika karena waktu itu saya benar-benar nggak ngerti salah saya di mana. Semua yang saya bangun itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya berpikir begitu. Saya berpikir seperti itu. Saya nggak mau berretorika. Kalau memang salah di mana saya harus ngerti supaya saya bisa berubah. Berapa banyak kita nggak mau tahu kita salahnya di mana, nggak akan berubah. Anda tutup mata, Anda ngeri kalau tahu kesalahan Anda sendiri. Makanya Anda nggak berubah. Mengapa ada orang yang cepat berubah? Mengapa ada orang yang tidak berubah? Oh, biasanya orang-orang pejabat ini ya, yang post power syndrome ini tidak mau mengakui kesalahannya ya. Bos-bos, ayah-ayah, malu mengakui kesalahannya. Kalau saya mah kalau salah mah ngaku salah aja ya. Nggak apa-apa. Bukan karena manusia tempatnya salah. Supaya saya tahu kalau saya salah, saya berubah besok-besok. Kalau Anda tidak tahu Anda salahnya di mana, Anda mengingkari kesalahanmu, Anda tidak akan berubah. Walaupun di dalam hatimu Anda bertekad mau berubah. Tapi kesalahan itu harus diakui, saudara. Masalahnya itu. Ya, banyak orang mengatakan retorika dengan rendah hati, retorika rendah hati. Wah, kita manusia tempatnya salah, nggak ada manusia nggak salah. Tapi untuk menutupi kesalahan yang dimaksud, ya kan? Untuk menutupi kesalahan yang dimaksud, dia membuat retorika. Retorika, oh kita manusia tempatnya salah. Bukan, salah yang itu loh yang berzina itu. Salah yang itu loh yang kamu nggak mau ngampuni. Tapi kan nggak mau kan?
Salah yang itu loh, yang kamu tilep uangnya donasi itu. Tapi kan orang nggak mau ngakui. Nggak mungkin orang bisa sempurna. Itu banyak di som saya juga ya, di som kita ya. Kalau kita lagi bicara, kan orang nggak bisa sempurna. Enak ya dengernya. Dan manusia nggak ada yang sempurna, begini-begini. Itu retorika. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Ya, bukan hitam dan putih, bukan. Harus jelas. Banyak orang tidak mau mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Tapi retorika. Oh, ternyata rumor tentang Anies itu salah. Habis ngomongnya apa? Oh, Anies itu berkat bagi Jakarta. Retorika. Loh, itu kan doanya doa normatif. Nah, itulah. Akhirnya dijawab kan, karena si Gilbert diprotes sama netizen, terus si Gilbert jawabnya, itu kan doa normatif. Lah, kamu tahu nggak doa normatif? Doa basa-basi. Nah, itulah. Makanya jemaatnya jadi bingung, Anies ini salah apa enggak? Itu kan salah satu contohnya kan, di depan mata kita kan, betapa pendeta-pendeta Anda itu kan suka basa-basi kan, hidup dalam kemunafikan, sehingga jemaat nggak ngerti jadi benar apa enggak, ya kan? Jadi saudara, retorika itu akan membuat Anda lelah dan akan membuat orang menjadi munafik. Kemarin di kelas evangelis saya bilang ya, apa bedanya Kristen dengan Islam? Karena ada pertanyaan bagus sekali. Mengapa saudara-saudaranya Yesus tidak dimuliakan? Ya kan? Itulah bedanya Kristen dengan Islam. Islam itu anaknya Muhammad pokoknya top. Ya. Muhammad top, anaknya Muhammad top, orang tuanya Muhammad top. Kalau di Alkitab enggak. Bahkan Nabi pun kalau brengsek ya brengsek, dikasih tahu brengsek. Karena Alkitab tidak mengenal retorika. Ya, kalau ngomong nggak boleh keras-keras. Ya, perempuan kalau ngomong kudu nunduk, matanya nggak boleh menatap. Saya marah kalau anak saya ngajak ngomong nggak berani natap, nggak lihat mata saya ya, marahin. Lalu kalau dia ajak ngomong sama orang, lihat matanya orang itu. Ya, anak juga begitu ya. Kalau kamu ngomong sama saya, harus matanya lihat kita sama-sama. Karena kita equal. Jangan nunduk begitu. Orang perempuan itu tidak boleh melihat langsung matanya laki-laki. Itu Muhammad banget. Karena tidak ada satupun orang Yahudi yang mau jadi Islam. Kalau orang Kristen mau jadi Islam banyak ya. Orang Yahudi itu nggak mau jadi Islam. Kalau mau jadi orang Kristen banyak orang Yahudi. Tetapi bukan Kristen yang Anda pahami, Kristen Roma. Tapi Mesianik. Ya, karena mereka tidak mau tercabut dari akar Ibrani mereka. Jadi Kristen Mesianik. Nah, kalau orang Yahudi jadi Islam nggak mau. Kenyataannya tidak ada orang Yahudi mau jadi Islam, kecuali Yahudi blasteran, Yahudi nggak jelas, itu pun bayaran. Bahkan orang-orang para apologet Yudaisme yang orang Yahudi asli, yang belain Islam pun tidak akan mau jadi Islam. Walaupun dia belain Islam dan menjelek-jelekan Kristen, tidak akan mau jadi Islam. Sofia Singer, contohnya Falcon, Rabbi Falcon, mana mau dia jadi Islam, padahal dia menjelek-jelekan Kristen, dia bela-belain Islam. Kalau Islam itu memang baik, tentunya kan dia jadi Islam, kenapa kamu nggak mau jadi Islam aja? Nggak mau kan dia kan? Gitu ya, melankolis. Nah, Anda di framing untuk seperti itu, normatif. Orang-orang melankolis itu orang-orang yang normatif ya. Oh, ini seharusnya kan begini, perfeksionis dia. Kudunya begini. Orang itu kalau bertamunya ketok dulu. Saya waktu remaja ya, waktu SMA itu, saya pernah dibentak sama orang tuanya teman saya. Saya telepon, halo, Reza ada? Dibentak sama bapaknya dia ya. Tidak sopan kamu. Kamu bicara sama siapa? Kamu bicara sama monyet ya? Oh enggak, om saya kan bicara sama papanya ini kan. Oh, tidak sopan kamu. Normatif itu loh, namanya normatif itu ya. Seharusnya begini, orang kudu ngikutin semua aturannya dia.
pendeta itu harusnya begini, itu. Nah itu tadi ya, normatif kayak kemarin retorikanya si Bildad, ya kan, normatif. Nah, Gilbert itu kan doa normatif. Lah, akhirnya dia ngaku kan, ternyata doanya dia basa-basi kan, doa normatif. Kalau kamu dikasih uang, kamu kan cukup bilang terima kasih kepada Gubernur Anies yang telah memberikan hak kami. Kan itu haknya gereja kan. Terima kasih karena sudah memberikan hak kami. Itu kan uang dari pajak yang diberikan untuk operasional gereja, operasional tempat ibadah. Terima kasih kepada gubernur yang memberikan haknya kami. Nggak usah dipuji-puji, dibilang, oh ini gubernur ini adalah berkat bagi Jakarta. Nggak perlu. Nah itu ya, Anda hidup di dalam retorika-retorika, dikelilingi oleh pendeta-pendeta, prostitusi Johnny Peol. Dia bilang apa? Wah ini menepis semua rumor-rumor yang tidak baik tentang Anies. Rumor yang mana? Bukan rumor, memang Anies itu tidak baik. Tapi pendeta mau terjebak di dalam retorika. Pendeta-pendeta Anda itu seperti itu, Sofar, Bildad, Elifas, yang dia tidak mau mengatakan iya di atas, iya tidak di atas, iya tidak. Mereka pendeta-pendeta normatif, pendeta-pendeta basa-basi, membawa Anda ke neraka pendeta-pendeta itu. Ya, yang penting uangmu masuk ke dalam kantongnya dia. Kan begitu kan? Nah, serem ya? Serem. Itu coba Anda amatin deh. Pendeta-pendetamu tidak akan berani ngomong iya, enggak. Pada akhirnya uang bicara, money talk. Pada akhirnya ya kekuasaan bicara. Kalau hamba Tuhan masih takut dengan uang dan kekuasaan, dia bukan seorang hamba Tuhan. Dia seorang pebisnis. Dia seorang peternak domba, bukan gembala. Apa bedanya peternak dengan gembala? Gembala itu dia merawat jemaatnya. Dikasih yang benar. Kalau peternak, nggak urusan dengan kamu. Yang penting kamu nurut sama saya. Saya bisa kadalin kamu. Duitnya masuk ke saya. Ya kan? Makanya Tuhan Yesus marah sekali dengan orang para pemuka-pemuka agama ini. Bukankah ini sekarang mereka ini mewakili pendeta-pendeta Anda, orang Farisi dan ahli Taurat ini? Atau jangan Anda juga begitu? Karena Anda sudah dikena raginya orang Farisi ini. Pendeta-pendeta yang beretorika, ratusan pendeta itu ya di Indonesia disebutkan. 1.000 pendeta minimum itu di bawah Johnny Peol yang mendukung retorikanya Johnny Peol. Jangan-jangan Anda jemaatnya juga sudah diracuni oleh pesan-pesan retorika. Bagaimana dengan Gilbert? Jangan-jangan jemaatnya yang ribuan itu sudah diracuni oleh pesan-pesan retorikanya. Ya, hati-hati. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. No basa-basi. Ya, jangan basa-basi. Nggak usah pura-pura rendah hati. Rendah hati itu adalah sebuah sikap hati, bukan retorika. Aku mau mengakui kesalahanku, aku mau berubah. Itulah kerendahan hati. Ya, bukan perkataan, bukan retorika kata-kata. Aku ini orang yang rendah hati. Ya, ya, ya. Kiranya Tuhan Yesus hari ini membangunkan Anda di pagi hari ini dari semua retorika Bildad dan retorika Sofar, retorika basa-basi dan retorika rendah hati. Kerendahan hati, berbahagialah orang yang rendah hatinya, karena dia akan mewarisi bumi. Ya, kerendahan hati itu bukan kata-kata, bukan dari perkataanmu. Kerendahan itu dari sikap hatimu. Ya, sikap hatimu yang siap untuk berubah, sikap hati yang siap untuk bertobat. Ya, Tuhan Yesus memberkati.